Selamat pagi Bu Ini dan teman-teman. Pagi. Kami dari kelompok Mataram Islam akan menjelaskan mengenai sejarah dari Kerajaan Mataram Islam. Sebelumnya ada baiknya kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya Excellent Islami absen 5. Saya Bakar SPW absen 7. Saya dari absen 11. Saya Fabio Clemens absen 15. Saya Rodan Santal absen 18. Saya Nokia 11 absen 19. Saya Jonathan Setiawan absen 21. Oke, yang pertama-tama ini kita masuk ke sumber sejarahnya dulu. Sumber sejarahnya ini ada dua, yaitu sumber bangunan dan sumber tertulis. Kita masuk ke sumber bangunannya. Sumber bangunan yang pertama ada Bang Lafir. Bang Lafir atau Kembang Lafir adalah petilasan atau tempat Ki Ageng Pemanahan dan Bapak untuk mendapatkan wahyu pendirian Kerajaan Mataram. Terus yang kedua, Meriam Kerajaan Mataram. Segarawana serta Siu Berata adalah hadiah dari Belanda atas perjanjian dilakukannya dengan Kerajaan Mataram. Terus yang ketiga, Bangsal Duda. Bangsal Duda dibangun oleh Sultan Agung sebagai tempat tinggal bagi para jaga raja-raja Mataram yang telah meninggal. Oke, sekarang sumber tertulis. Yang pertama itu Babat Tanah Jawa, Jawi. Ini berisi tentang sejarah Jawa menuju zaman mitologi hingga zaman kolonialisme Belanda. Ini banyak mengisahkan tentang usul-usul silsilah Raja Mataram Islam. Terus ada serat Centini. Ini isinya tata cara, adat istiadat, legenda, cerita, ilmu-ilmu, kebatinan, dan pengetahuan lain yang tentang masyarakat yang hidup di kalangan pada abad ke-16 sampai 17. Terus juga menceritakan sosial budaya masyarakat Jawa pada masa Mataram Islam. Terus ada serat Kanda tentang Mataram Islam dari masa Senopati hingga Sultan Agung. Serat Kanda juga mengisahkan tentang perang antara Mataram dan VOC di Batavia. Terus yang terakhir ada arsip VOC. Ini kumpulan dokumen-dokumen yang dibuat oleh VOC yang berkaitan dengan aktivitas perdagangan dan politik di Nusantara. Banyak menyimpan informasi tentang hubungan antara Mataram dan VOC, termasuk perjanjian-perjanjiannya. Oke, baik. Selanjutnya ada peta dari Kerajaan Mataram Islam. Kerajaan Mataram Islam sendiri terletak di Jawa Tengah atau dulu itu ini Yogyakarta. Jadi dia itu masa kekuasaan tertingginya itu menguasai Yogyakarta dan Jawa Tengah serta sekitar-sekitarnya. Oke, selanjutnya ini adalah daftar raja-raja dari Mataram Islam. Mereka itu total ada 9 raja dan ini bisa dilihat sendiri. Nah, raja pertama yaitu Panembang Senopati. Ini adalah raja pertama sekaligus pendiri dari Kerajaan Mataram Islam. Selama masa kepemimpinannya, Luas Mataram itu meliputi sebagian besar Pulau Jawa, termasuk kerajaan di Jawa Barat sampai ke Pasuruan di Jawa Timur Pulau Jawa. Raja kedua yaitu Raden Mas Jolang. Ini adalah anak dari raja pertama. Yaitu merupakan selama masa kepemimpinannya, Luas Mataram itu tidak bertambah dan terjadi juga banyak pemberontakan oleh kerajaan bawahan. Nah, terus puncak kejayaan dari Mataram Islam itu ada di Raden Mas Rangsang atau Sultan Agung. Jadi selama masa pemerintahannya dia itu sangat memperhatikan tentang kekuatan militer yang dipunyai Mataram Islam. Makanya dia itu banyak melalui program latihan dan itu juga terbukti pada tahun 1615 mereka tuh melakukan ekspansi dengan menyerang daerah pesisir yang belum takluk pada Mataram seperti Lasem, Tuban, dan Madura. Mereka juga berhasil menguasai Surabaya, Madiun, Ponorogo, Blora, dan Bojonegoro. Dan pada tahun 1625 hampir seluruh Jawa itu sudah dibawa kekuasaan Mataram. Itu menunjukkan betapa kuatnya militer mereka. Terus daerah yang belum dikuasai pada saat itu cuma ada Banten, Cirebon, Lamongan, dan Batavia. Batavia sendiri itu karena mereka gagal merebutnya dari VOC. Nah, terus dilanjutin oleh Amangkurat I, yaitu anak dari Sultan Agung. Nah, selama masa kepemimpinannya, Mataram ini mengalami kemunduran karena ia juga memerintahnya dengan kejam. Banyak juga wilayah Mataram yang memberontak, bekas yang kemarin itu banyak yang keluar. Terus dilanjutin oleh Amangkurat II, yaitu dia ini adalah anak dari Amangkurat I. Dia ini memiliki hubungan yang sangat dekat dengan VOC dan bahkan dia itu sampai banyak wilayah yang
dikuasai VOC, dia aja sampai memikir ke pedesaan untuk tinggal di sana. Nah, terus dilanjutin sama Murad juga, selama masa kepemimpinannya itu terjadi banyak perpecahan internal. Terus juga dilanjutin oleh Pakubuwana I, karena di sebelumnya itu banyak kekacauan, di pemerintahan dia pun juga masih kacau dan belum stabil sama sekali. Terus dilanjutin oleh Pakubuwana II, dia ini menjabat pada saat umur 15 tahun. Karena dia masih muda, jadi banyak orang-orang istana tuh yang pengen manfaatin dia buat bisa menguasai Mataram. Terus akhirnya raja terakhir adalah Pakubuwana III. Saat masa kepemimpinannya, kacauan politik itu udah lumayan teratasi. Dan pada saat ini juga Mataram Islam itu udah terpecah belah. Selanjutnya ada kondisi sosial budaya. Pada saat kerajaan Mataram Islam itu mereka itu disusun berdasarkan sistem feodal, yang artinya raja itu memiliki segala tanah di kerajaan tersebut dan segala isinya. Raja itu menjalankan pemerintahannya itu dibantu oleh seperangkat pegawai dan keluarga istana. Mereka mendapatkan gaji berupa lumbu tentang garapa. Lumbu itu dikelola oleh para masyarakat dan para petani. Sultan juga memiliki tugas sebagai penata agama atau mengatur kehidupan agama Islam di kerajaan Mataram Islam. Selanjutnya itu pada saat zaman kerajaan Mataram Islam, bidang seni budaya, sastra, lukis, bangunan itu berkembang dengan pesat. Jadi banyak seni-seni dari kerajaan Mataram Islam yang masih sampai sekarang ada, seperti contohnya adalah seni membuat gapura, dan beberapa contoh-contohnya itu seperti ada kitab-kitab juga, seperti kitab filsafat sastra Gending. Nah, lalu selanjutnya juga budaya Hindu-Buddha berpengaruh pada sosial budayanya si Mataram Islam, karena ada perubahan dari penggunaan kalender tarik Hindu menjadi penggunaan kalender Jawa. Sekarang kita masuk ke kondisi ekonomi. Kerajaan Mataram Islam merupakan kerajaan agraris yang mengutamakan perekonomian bidang pertanian. Mataram kuno, Mataram Islam dikenal sebagai kerajaan penghasil beras terletak di Nusantara. Pada masa pemerintahan Sultan Agung, kerajaan Mataram Islam mengembangkan sektor perdagangan maritim. Itu di kerajaan Mataram Islam menggunakan sistem pembayaran menggunakan mata uang, yaitu mata uangnya dirham Jawi atau dinar. Jadi kondisi politik, sistem pemerintahan yang dianut kerajaan Mataram Islam adalah sistem dewa raja, artinya pusat kekuasaan tinggi dan mutlak ada pada diri sultan atau diri sultan kerajaan. Pada masa pemerintahan Sultan Agung 1613 sampai 1645 Masehi, di bawah kekuasaan Angkaraman sempat beberapa kali melakukan penyerangan Batavia untuk memerangi VOC. Selain itu, wilayah kekuasaan Mataram nanti menikmati seluruh Pulau Jawa. Kota negara di daerah pusat Keraton pelaksana oleh Pati Lebet atau Pati Dalam dibantu Wedana Lebet atau Wedana Dalam. Itu ada negara agung, daerah sekitar kota negara pelaksana oleh Pati Jawi atau Pati Luar dibantu Wedana Jawi atau Wedana Luar. Itu ada mancanegara, daerah di luar negara agung pelaksana oleh para bupati. Tetap ada pesisir, daerah pesisir pemerintah oleh bupati atau syabandar. Oke, selanjutnya kita lihat penyebab kemunduran dari Mataram Islam itu sendiri. Nah, jadi ada beberapa faktor. Contohnya yang pertama itu adalah kemunduran ekonomi. Jadi Mataram Islam itu sangat benci dengan VOC, bahkan tercatat 2 kali melakukan penyerangan kepada VOC dan berakhir dengan kekalahan, yaitu pada tahun 1628 sama 1629. Nah, karena kekalahan itu juga kan banyak warga yang dipaksa untuk menjadi prajurit. Juga ekonominya juga pasti mundur, yang mana itu bakalan menimbulkan kesenjangan sosial yang berakibat kriminalitas tinggi. Nah, itu menjadi salah satu faktor kemunduran dari Mataram Islam. Yang kedua, ada perjanjian merugikan dari Belanda.
di masa Sultan Agung atau di masa yang ini yang sampai Mataram Islam itu memerangi VOC, malah setelah Raja Sultan Agung itu udah bukan yang mimpin lagi, ada raja yang menerima Belanda, yaitu Amangkurat I. Nah, Amangkurat I ini karena dia menerima Belanda atau VOC, dia membuat perjanjian-perjanjian yang mana itu menguntungkan VOC ya, dan merugikan bagi Mataram Islam. Jadi itu merupakan salah satu faktor kemunduran dari Mataram Islam itu sendiri. Nah, Amangkurat I ini juga melakukan hal ini selain dia melakukan perjanjian ini juga karena adanya pemberontakan di masa dia terhadap dia. Oke, yang selanjutnya ketiga, setelah pemerintahan Sultan Agung, banyak juga ekspansi yang membuat ekonomi itu cukup menurun. Kayak yang tadi udah perang terus kan, jadi ekonominya menurun, kriminalitas tinggi, kesenjangan sosial. Nah, akibatnya banyak kerajaan-kerajaan kecil yang memisah-pisah dari Mataram Islam sehingga Mataram Islam itu melemah. Yang keempat itu yang terakhir ada adu domba Belanda. Jadi karena tadi Amangkurat I itu udah mulai menjalin hubungan dengan VOC dari mulai perjanjian-perjanjian buruk, sekarang Belanda mulai mengadu domba kerajaan Mataram Islam. Dan puncaknya itu terjadi di perjanjian Giyanti pada tahun 13 Februari 1755. Nah, dalam kesepakatannya itu akhirnya kerajaan Mataram Islam terbagi jadi dua, Kesultanan Ngayogyakarta yang dipimpin Hamengkubuwono I sama Kasunan Surakarta yang dipimpin Pakubuwono I. Nah, pecahnya Mataram Islam jadi dua ini merupakan akhir dari Mataram Islam itu sendiri karena sudah terpecah gitu. Terus kita masuk ke peninggalannya Mataram Islam ini lebih ke arah bangunan ya guys. Yang pertama tuh ada benteng Pastenburg, benteng yang dibangun sama Belanda di daerah kerajaan Mataram Islam. Terus yang kedua Pasar Gede Harjonegoro. Terus yang ketiga Rumah Sakit Kadipolo. Terus yang keempat Masjid Agung Surakarta. Terus yang kelima Keraton Kasunanan Surakarta. Yang keenam ini Taman Sriwedari. Yang ketujuh Masjid Agung Gede Kasunan Kauman. Terus yang ke-8 Masjid Kota Gede. Terus yang ke-9 Masjid Patok Negara Sutoni Purwokuni. Terus yang ke-10 Pasar Kota Gede. Dan yang terakhir Kompleks Mataram Kerajaan Imogiri. Oke, baik, segitu saja yang bisa kami sampaikan. Oleh karena itu, maka kami akan membuka sesi tanya jawab. Silakan bagi yang ingin bertanya, silakan menyebutkan nama, absen, dan menyebutkan pertanyaannya. Ya. Oh iya, Maverick. Apa pertanyaannya? Enggak, pasti. Awal mula bangunnya kerajaan Mataram Islam. Apa pertanyaannya? Apa pertanyaan? Ulang lagi coba. Sebut nama dulu. Sebut nama saya Maverick. Saya Maverick Adi Satria Sedang Putra, masih 26. Jadi saya ingin nanya bagaimana awal mula terbentuknya kerajaan Mataram Islam. Awal mula terbentuknya kerajaan Mataram Islam. Baik, pertanyaannya kami simpan lebih dahulu. Apakah ada yang ingin bertanya lagi?
Saya Naomi, nomor absen 30. Saya ingin bertanya, untuk raja yang paling berpengaruh di kerajaan Mataram Islam ini, mereka melakukan apa supaya mereka dapat menjadi raja yang paling berjaya di kerajaan ini? Oh, oke, baik. Oke, baik, untuk menjawab pertanyaan Naomi. Oh iya, silakan. Oke, baik, silakan pertanyaan Naomi. Baik, pertama saya akan menjawab pertanyaan Naomi. Raja yang paling berjaya itu masanya Raja Surakarta atau yang bisa disebut sebagai Sultan Agung. Pada masa Sultan Agung itu Kerajaan Mataram Islam dapat berkembang dengan pesat karena Sultan Agung itu melakukan ekspansi wilayah banyak sehingga dia menguasai sebagian besar dari Pulau Jawa. Nah, selain itu juga pada masa Sultan Agung ini kekuatan militer kerajaan Mataram Islam kuat, maka mereka dapat hidup dengan damai dan tentram sehingga kondisi sosial budaya mereka bisa berkembang dengan pesat. Apakah sudah menjawab pertanyaannya? Sudah, Jojo. Terima kasih. Oke, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Maverick. Jadi awal mula kerajaannya itu terbentuk, kita lihat di abad ke-16. Jadi ada orang yang namanya Danang Sutawijaya dan Ki Ageng Pamenahan. Nah, Danang Sutawijaya ini merupakan anak dari Ki Ageng Pamenahan. Nah, dia itu membantu Sultan Hadiwijaya. Siapa sih Sultan Hadiwijaya ini? Jadi Sultan Hadiwijaya ini adalah menantu dari Sultan Trenggono. Nah, itu ada dari Sultanan Demak. Nah, Danang Sutawijaya dan Ki Ageng Pamenahan ini membantu Sultan Hadiwijaya menumpas pemberontakan Arya Penangsang di Kesultanan Demak. Nah, singkat cerita, atas jasanya membantu Sultan Hadiwijaya tadi, dia kan merupakan menantu dari Sultan Trenggono dari Kerajaan Demak. Nah, Ki Ageng Pamenahan dan anaknya itu Danang Sutawijaya itu diberikan hutan mentau yang ada di sekarang itu namanya Kota Gede yang ada di Yogyakarta. Ini diberikan oleh Sultan Hadiwijaya itu sendiri yang nantinya bakalan menjadi awal mula didirikannya dari Mataram Islam. Apakah sudah menjawab? Benar, terima kasih. Terima kasih. Oke, baik, selanjutnya untuk menjawab pertanyaan Mardi, kalau keraton di Yogyakarta itu masih beroperasi atau tidak? Jawabannya adalah keraton Yogyakarta itu masih beroperasi sebagai kerajaan, tapi khusus di daerah Yogyakarta doang. Jadi itu lebih ke kayak gubernur gitu. Dan sekarang kan dipimpin oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Nah, tadi kan keraton Yogyakarta itu juga sebagai tambahan, dia kan karena perjanjian Giyanti, Mataram Islam berbagi menjadi Kesultanan si Yogyakarta dan Surakarta. Nah, di Surakarta itu pun masih berjalan kesultanan, tapi sama, kurang lebih itu kayak dia cuma gubernur doang jadinya, bukan tapi disebut raja di daerah tersebut. Apakah sudah terjawab? Oke, baik, apa ada pertanyaan lagi? Baik, jika tidak ada pertanyaan lagi, maka selesai sudah presentasi dari kami. Kami memohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan ada tidak berkenan. Sekian dari kami, terima kasih.